Jadi itu kembali lagi ke keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut. Biasanya dilihat dari korbannya seberapa parah, itu juga jadi pertimbangan. Terus prosesnya sesadis apa, itu juga jadi pertimbangan. Kayak perselingkuhan yang awalnya didiamkan aja, tapi kesini-sini akhirnya jadi semakin kayak bom waktu nih. Seorang pacar dia mau putus, terus dia sudah mengalami ini ya kekerasan, terus dia mau putus, diancam tuh sama pacarnya, yaudah kamu nanti saya sebarkan loh macam-macam. Sebenarnya nggak usah takut ya teman Mbak Nia ya dimanapun berada. Karena apa? Kalau ketika dia menyebarkan foto-foto kalian pun, dia pun juga kena. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia tentunya dalam program Teman Nia yang akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah sahabat anak Indonesia, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena kita akan ada update banyak kegiatan juga, salah satunya di channel Aris Merdeka Official. Nah kali ini kita akan membahas satu topik yang sebetulnya cukup miris juga, memprihatinkan juga, karena memang kondisi akhir-akhir ini di Indonesia sedang darurat kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi isunya atau kasusnya lagi apa ya, dibilangnya miris gitu kan. Banyak perempuan-perempuan yang jadi korban kekerasan terutama dalam rumah tangga. Nah di depannya sudah ada salah satu narasumber yang luar biasa. Kita akan kenalan. Halo Mbak. Halo Mbak Nia. Boleh Mbak kenalan dulu ke temannya di luar sana? Halo teman Mbak Nia ya. Ya teman Mbak Nia dimanapun berada dan anak-anak semua di seluruh Indonesia, salam kenal. Saya dengan Mbak Lawyer biasanya, tapi nama sesungguhnya Monica. Jadi saya seorang lawyer dan juga seorang digital creator, seorang lawyer dan juga seorang managing partner di SMC Law Firm. Seperti itu. Keren sekali. Jadi banyak banget aktivitas atau kegiatan sehari-hari ya Mbak ya. Jadi panggilnya Mbak Lawyer gitu. Lebih dekat nama panggung. Nama panggung betul, boleh harus itu Mbak. Iya betul. Oke, berarti kesibukan selain jadi lawyer tadi digital creator, berarti aktif banget ya di media sosial gitu, di depan kamera berarti memang harus pede. Ya harus. Ya kan, karena memang digital creator itu media sosial sangat dewasa ini kan sangat penting ya, sangat benar-benar jembatan buat kita ini memberikan edukasi, informasi. Jadi benar-benar mau nggak mau ya haruslah. Siap, benar. Dan kalau Mbak Lawyer sendiri tuh sebenarnya jadi lawyernya itu sudah berapa lama? Kalau lawyer saya sejak tahun 2016. Sudah lama juga, 2016 artinya sudah kurang lebih 10 tahun. Iya kurang lebihnya. Sudah prosesnya lama. Nah pengalamannya gimana sih Mbak sampai akhirnya ya nanti suatu saat akan jadi lawyer gitu. Itu kenapa, apa yang memilih atau alasannya Mbak memilih itu? Dulu sih memang awalnya itu jadi lawyer karena memang dari kecil itu suka suka menyuarakan, maksudnya suka membela teman-teman yang teraniaya. Jadi kalau ada teman-teman yang dibully atau apa nih, saya langsung membela gitu ya. Jadi mungkin dari kecil tuh sudah mulai terbentuk nih ya jiwa pembelanya. Jadi kesini-sini akhirnya ya memang harus berani bermimpi ya buat teman-teman semua nih. Bermimpi waktu itu Mbak Lawyer nulisnya di buku diary gitu ya, pengen jadi I want to be lawyer gitu kan, sama I want to be broadcaster. Waktu itu kan namanya masih anak-anak SMA, dan puji Tuhannya dikasih semua. Jadi semuanya ya dengan jalan Tuhan akhirnya bisa sampai sekarang. Akhirnya bisa sampai sekarang itu karena juga berkat usaha dari Mbak Lawyer juga, pasti kan nggak mudah ya. Betul. Apalagi di tengah ujian tantangannya advokat susah. Benar, ya. Ujian advokat susah. Terus kemudian lulusan atau sarjana hukum banyak sekali ya Mbak tantangannya. Nah sebetulnya pekerjaannya akhirnya tidak mudah begitu. Nah apa sih yang menjadi tantangan Mbak Lawyer sendiri ketika bertugas, atau ada nggak keistimewaan yang didapatkan gitu? Kalau untuk setiap kerjaan pasti ada resikonya ya. Kalau untuk privilege sih nggak ada ya semua. Apalagi kalau misalnya kita lebih tantangannya itu lebih ke mental ya kalau lawyer ya. Kalau misalnya kita lagi berhadapan dengan lawan, lawyernya lawan kadang-kadang itu kan mengintimidasi gitu kan ya. Pada saat kita bersidang gitu kan ada hal-hal yang mengintimidasi kita harus tetap fight gitu ya. Tetap harus punya mental baja kali ya. Betul. Harus jadi mental baja betul, gitu ya Mbak ya, betul. Terus selama menjadi Mbak lawyer nih, lebih banyak menangani kasusnya apa?
Kalau sekarang sih lebih kepada penipuan tuh nggak tahu sekarang tuh banyak banget ya. Lagi tinggi angkanya. Betul, penipuan baik itu yang investasi bodong, habis gitu banyak lah penawaran investasi yang ternyata dia ditipu. Juga terkait dengan kalau untuk divorce juga dia mengalami, kalau klien dia mengalami kayak kekerasan. Klien Oke. perempuan. Kalau tadi saya agak menarik nih Mbak yang masalah kasus penipuannya. Penipuan apa yang paling banyak? Penipuan sekarang tuh lebih ke investasi ya. Jadi kalau untuk klien itu dia kan ditawarin investasi nih barang branded gitu ya. Ternyata barangnya itu nggak dipegang, uangnya pun nggak balik gitu kan ya. Itu benar-benar si pelaku ini dia kayak membranding diri nih. Dia membawa tas-tas branded gitu kan ya. Dia tinggal di kalangan yang cukup mewah gitu ya. Itu semua untuk membranding dia nih. Jadi untuk korban biar dia percaya gitu kan ya. Untuk korban percaya, setelah dia dapat korban itu percaya, langsung dah dia langsung kena lah beberapa itu sampai ratusan juta. Nah, kalau yang misalnya juga banyak terkait dengan sekarang lagi marak juga isunya dengan apa ya, pinjam uang gitu dari berbagai platform kan banyak sekali. Nah, itu juga banyak Mbak kasus yang ditangani. Kalau untuk pinjol ya maksudnya ya. Kalau untuk pinjol juga ada beberapa yang untuk terkait bunga yang tinggi kali ya, itu juga ada keberatan juga. Terus ada yang mengalami intimidasi dari ya bisa dikatakan debt collector lah ya, untuk dia mengembalikan uang tersebut. Oke, itu juga kasusnya banyak ya. Dan selain banyak. itu tadi, Betul. berarti kasus kekerasan terhadap perempuan yang isunya dengan juga KDRT. Betul. Itu paling banyak Mbak lawyer sekali temukan tuh di Jakarta, di Tangerang atau di Jakarta sih. Kebanyakan Jakarta. kemarin tuh banyak klien tuh emang di Jakarta, dan memang kebanyakan perempuan ini kan memang di Jakarta ini kan pada sibuk nih, baik couple yang laki juga kerja, perempuannya juga kerja, jadi sama-sama kerja sehingga dia tuh kayak kekerasan itu kayak dibiarkan aja, udahlah biarin, akhirnya tuh sampai dengan bertahun-tahun. Oke. Sebetulnya sampai dengan bertahun-tahun ini kalau menurut perspektif Mbak sebagai lawyer, mereka yang membiarkan ini karena faktor ya sudah biarin atau karena ketidaktahuan bahwa ini adalah sebuah bentuk kekerasan, Mbak? Kalau Kekerasan pastinya tahu ya, karena secara fisik, secara psikis dia sudah mengalami hal itu. Mungkin lebih kepada kepentingan sosial ya, lebih kepada nanti keluarga besarnya bagaimana, apa dampak dari penilaian keluarga, sehingga dia itu tidak berani untuk speak up, untuk membiarkan hal itu kayak ya sudahlah, mungkin dia menutup mata atau bagaimana, sehingga itu seperti bom waktu tuh Mania. Jadi lama-kelamaan ayo udahlah, akhirnya dia mengajukan gugatan dengan dasar mengalami KDRT. Setelah saya tanya kenapa lama banget baru di-up nih, iya karena itu tadi yang sudah saya sampaikan, ya karena sosial tadi itu, dari keluarga, dari teman-teman, dan banyak faktor lah. Oke, Mbak, kalau misalnya sendiri kasus KDRT itu kan memang banyak terjadi di sekitar kita gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada beberapa sebetulnya yang sering saya lihat seliweran gitu di TikTok ya. Ketika misalnya mereka mengalami KDRT kemudian mau melaporkan, sebaiknya proses perceraiannya diurus dulu atau enggak sih, Mbak? Kalau ini urgensinya gimana? Kalau dia sudah mau benar-benar mau pisah, berarti kita harus urus perceraiannya dulu, sekalipun bisa dua-duanya, sambil jalan pun bisa. Jadi setelah kita melaporkan, mengurus gugatan perceraian, kita daftarkan, kita juga bisa nih laporan ke pihak berwajib kalau telah mengalami KDRT. Karena KDRT itu kan konsennya ke lingkup rumah tangga. Jadi ketika dia sudah nggak di lingkup rumah tangga kan beda lagi tuh nanti pasal yang dikenakan. Oke, gitu. artinya berarti boleh menunggu dulu proses sambil sampai selesai pun baru juga nanti dilaporkan begitu. Betul. Ya. Nah, dari Mbak yang menangani kasus KDRT, itu kan kebanyakan kasusnya sebetulnya di kepolisian gitu pada akhirnya didamaikan karena memang tadi balik. Kalau yang Mbak alami sendiri tuh kenapa gitu? Dari mereka misalnya sudah lapor terus akhirnya rujuk dan damai, itu faktor apa sih yang membuat mereka akhirnya gabung lagi gitu? Iya, itu kadang-kadang sih ini ya agak gimana gitu sebagai perempuan nih, aduh ibu kan sudah kayak benar-benar jadi korban yang benar-benar gimana. Cuman dia itu lagi yang di konsennya mungkin orang-orang kita nih masih orang-orang timur ya, dalam arti orang Indonesia nih masih mengedepankan keluarga yang keluarga besar, terus kemudian yang sosial. Jadi mereka lebih yaudahlah menghold itu dan mengesampingkan hal itu, sekalipun bagi saya itu kayak nggak adil gitu ya. Itu benar-benar sekalipun nanti itu bisa diperbaiki lagi, tapi ini kayak luka itu sudah luka nih, kalaupun disembuhkan masih ada bekasnya kayak gitu. Tapi itu kembali lagi kalau kita sebagai lawyer, kita kembalikan ke klien, Bu, ibu yang memutuskan. Kita cuma ngasih knowledge kayak gini Bu baiknya.
itu tadi Mbak Nia, jadi ditekankan tuh karena faktor keluarga ya, lebih ke sosial sih. Kalau baru-baru ini yang terjadi tadi di awal sempat saya singgung sedikit nih Mbak Lawyer tentang kekerasan yang banyak banget terjadi di kalangan kita atau di perempuan-perempuan Indonesia saat ini, sadis ya gitu. Betul, Misalnya kalau kemarin itu di Ciamis ya kalau nggak salah, misalnya dimutilasi gitu kan, sampai dagingnya dibawa nih ditawarin gitu, atau yang baru-baru ini tuh ditusuk pakai tusuk sate. Itu Iya, karena iya, ya di miris. Batam ya kalau nggak salah gitu. Iya, Nah iya, kalau iya. Mbak Monica atau Mbak Lawyer melihat kasus ini gimana? Itu miris ya, apalagi yang perempuan dalam koper gitu ya. Itu kayak kayak perempuan tuh kayak nggak ada, maaf ya, kayak ih kok nggak berharga banget gitu ya. Ketika kita sesama perempuan melihatnya, ya ampun Tuhan, ini manusia bukan kucing gitu ya. Dimasukkan di koper tuh berarti gimana bentuknya dia gitu ya. Di sini sih mungkin lebih kepada kalau kita lihat ya, memang dewasa ini itu para perempuan itu kesini-sini agak takut untuk speak up ya. Entah apa yang melatar belakangi, tapi memang untuk speak up ini perempuan-perempuan di Indonesia ini kurang. Mungkin lebih sukanya adu status kali ya. Tapi untuk meng-up apa yang sedang dialami dan benar-benar apa yang sedang, itu kurang gitu. Makanya hal itu yang membuat semakin banyak nih perkara-perkara tentang kekerasan. Itu karena dari korbannya sendiri merasa bahwa entah itu dia mengalami ancaman, misalnya nih ya, seorang pacar dia mau putus, terus dia sudah mengalami ini ya kekerasan, terus dia mau putus, diancam tuh sama pacarnya, yaudah kamu nanti saya sebarkan loh macam-macam. Sebenarnya nggak usah takut ya teman Mbak Nia ya dimanapun berada. Karena apa, kalau ketika dia menyebarkan foto-foto kalian pun dia pun juga kena ya kan, undang-undang ITE kan nggak boleh menyebarkan sesuka hati seperti itu. Jadi di sini konsennya lebih kepada edukasi dan sosialisasi mungkin ya, bahwa perempuan-perempuan di Indonesia ini harus berani untuk speak up. Apapun keadaan kita, apapun latar belakang keluarga kita pun juga mungkin kita merasa aku kan kurang mampu, nggak mungkin lah aku didengar. Enggak banget. Kita ada namanya Komnas Perlindungan Perempuan, banyak tuh ya yang sangat wadah lah buat kita ini korban kekerasan khususnya perempuan. Oke, nah itu menurut Mbak sendiri kan tadi mengaitkan dengan budaya ketimuran di kita, terus perempuan kita yang kurang speak up. Apa yang sebetulnya harus disiapkan kalau dari pandangan Mbak sebagai Mbak Lawyer melihat ini dari perempuan-perempuan kita sebenarnya, supaya mereka ya nggak terus-menerus jadi korban atau lama ya proses yang jadi korbannya? Yang pertama sih mungkin kita kembali ke back to family ya. Keluarga ini adalah hal yang penting gitu loh. Ketika kita mengalami suatu kekerasan dimanapun dan siapapun pelakunya, mungkin keluarga yang tempat pertama kali kita share gitu. Karena apa? Karena dia bagaimanapun orang tua itu, apapun keadaan kita pasti kita diterima gitu ya. Karena takutnya ketika kita mau share dengan teman, takutnya disebarluaskan atau enggak semakin parah keadaannya. Mungkin lebih kepada keberanian untuk speak up ya. Karena ketika kita sudah mulai berani, kita tuh sedang memberi contoh loh teman-teman kepada yang lain gitu. Ketika kita mulai untuk berkata-kata bahwa apa yang sedang kita alami ke yang berwajib, itu kita sedang memberikan contoh, karena banyak sekali mungkin yang sama dengan kalian atau bagaimana. Lebih kepada keluarga sih yang kita tekankan untuk benar-benar mengajak dia untuk berani untuk speak up atau mendampingi seperti itu. Kalau untuk kasus yang tadi Mbak sempat sebutkan di dalam koper itu, sebenarnya pasal atau hukuman yang memang harus ditegakkan seadil-adilnya itu apa tuh Mbak? Wah, itu benar-benar pembunuhan berencana ya. Itu benar-benar 340 kalau bisa ya, KUHP-nya benar-benar ancaman hukumannya itu 20 tahun bahkan lebih dari seumur hidup. Itu ya paling lama. Jadi itu benar-benar karena apa? Karena dia sudah merencanakan. Karena dia kan sudah mengajak korban pagi-pagi ke apartemen, semuanya sudah disetting. Bahkan ini pembunuhan berencana dikatakan seperti itu karena dilakukannya lebih dari satu orang. Karena dia kan mengajak adiknya tuh turut serta untuk membantu dia. Jadi itu memang benar-benar selain itu pasalnya berlapis sih, 340, terus pelindungan tentang TPKS ya, perlindungan tidak pidana kekerasan seksual kayak gitu, itu kena semua sih. Kena semua ya Mbak. Nah untuk adiknya tuh Mbak, kan tiba-tiba tuh ada pelakunya adiknya ya, yang awalnya katanya nggak tahu, terus tiba-tiba ikut buang koper. Nah kalau itu dari Mbak Lawyer sendiri, biasanya untuk yang adiknya sendiri itu masuknya ikut sama dengan kakaknya juga atau gimana? Kalau turut serta sih berdasarkan pasal KUHP sih di pasal 55 ya, dia cuma turut serta aja dan hukumannya memang tidak seberat pelaku utamanya ya. Karena dia kan turut serta, bukan pelaku utamanya, seperti itu. Jadi mungkin lebih ringan daripada pelaku utamanya.
lebih ringan daripada pelaku utama. Jadi memang sebetulnya harus dihukum, misalnya hukum seberat-beratnya begitu. Seumur ya. hidup lah kalau bisa. Seumur hidup. Tapi pada kenyataannya Mbak, proses yang misalnya Mbak lawyer lihat di Indonesia kasusnya itu seperti apa? Kalau kasus kayak pembunuhan gitu sih memang sih jarang ya kalau seumur hidup ya. Kalau berdasarkan sepengalaman sih kalau pembunuhan sih paling maksimal tuh 20 tahun. Itu sudah maksimal ya Mbak ya. Apa dari kalau yang Mbak lihat kan mungkin beberapa kali pernah melihat kasus atau menangani gitu. Perspektif apa yang dilihat oleh hakim atau dari misalnya dari lawyer bahwa ya sampai hanya misalnya 20 tahun aja, nggak sampai misalnya ya harusnya seumur hidup atau apa ya Pak yang menjadi itu tadi pertimbangan? kan ya, pertimbangannya itu kan dari keyakinan hakim itu sendiri. Kita sebagai lawyer kan tugasnya memberikan pembelaan bahwa ini memang seharusnya seumur hidup nih kayak gitu. Jadi itu kembali lagi ke keyakinan hakim untuk memutus perkara tersebut. Biasanya dilihat dari korbannya seberapa parah, itu juga jadi pertimbangan. Terus prosesnya sesadis apa, itu juga jadi pertimbangan. Ada juga memang karena kan beberapa tahap nih, kalau misalnya ada upaya-upaya hukum. Jadi misalnya di tahap tingkat pertama 20 tahun, itu nanti bisa kalau dia mau banding, bisa seumur hidup. Itu semua tergantung dengan keyakinan hakim lagi-lagi. Tergantung lagi-lagi kita bagaimana caranya meyakinkan hakim. Betul. Susah Mbak? Lumayan. Sudah ngedraft kayak skripsi ya. Oh ya. Iya, itu kan kalau pembelaan itu kan kalau misalnya dilihat, kalau misalnya lagi lihat di TV gitu Iya, kan ya, benar. kalau lawyer baca pledoi gitu ya, pembelaan itu kan banyak banget sampai gantian-gantian. Itu yang bikin sedih kalau ketika pledoi kita tidak dipertimbangkan oleh hakim, tuh sedih ya. Bikinnya bermalam-malam ya. Berhari-hari bahkan kan Mbak Nia. Ternyata diabaikan, bukan diabaikan sih, lebih kepada oh ya udahlah cukup tahu atau nggak dipertimbangkan. Itu benar-benar sedih sih. Oke, artinya terus-menerus menjadi mahasiswa seperti mengerjakan Iya. skripsi gitu ya. Meriset-riset lah Mbak Nia. Oke. Jadi sebetulnya melihat juga dari proses hukum di daerah lain gitu ya. Itu benar. menjadi bahan pertimbangan Compare atau juga, Oke. benar. Oke, berarti memang iya belajar terus setiap hari ya Mbak Benar, ya. nggak ada. Apalagi hukum ini kan karena dia dinamis ya, jadi benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Jadi hukum-hukum yang diterapkan pun juga pastinya disesuaikan. Jadi memang melihat dari, dan berarti biasanya setiap pengadilan itu berbeda ya Mbak? Beda Atau sama dalam penanganan kasusnya? Kalau pengadilan pada prinsipnya sih mereka mempunyai SOP dan cara menangani ya. Kalau di pengadilan pada umumnya, kalau terkait pembunuhan ya pasti dia sama sih, rata-rata di seluruh Indonesia juga seperti Sama itu. rata-rata. Kalau proses yang berjalan biasanya untuk kasus kekerasan terhadap perempuan? Kalau proses di pengadilan itu kalau untuk korbannya perempuan atau enggak kekerasan itu biasanya kan tertutup ya. Jadi biasanya kalau misalnya itu korbannya anak atau perempuan terkait kekerasan seksual, itu sidangnya tertutup dan prosesnya itu pun juga enggak seberapa lama ya. Karena kan memang ini harus segera ditindak, pelakunya harus segera diberikan hukuman gitu kan ya. Untuk kasus Mbak, biasanya kan kalau sekarang ini ada rame misalnya kasus harus dinaikkan ke media dan lain-lain. Sebetulnya kalau Mbak sendiri melihat, adakah pengaruh media sosial atau teknologi yang akhirnya meningkatkan fenomenanya ini tadi, kasus kekerasan terhadap perempuan ini? Pastinya media itu sangat penting banget ya. Karena saya pernah juga mendampingi klien kan ya di kota yang kurang ya, mungkin let's say di Semarang kayak gitu ya. Itu benar-benar kalau kita ini nggak ter-up media, itu bakalan lama prosesnya. Ini fakta aja, kita bicara fakta ya. Baik di tingkat kepolisian maupun sampai masuk ke pengadilan pun itu sangat lama. Ya, kenapa seperti itu? Saya pun juga nggak tahu, ya kan. Kami sampai bersurat kemana-mana, tapi memang begitulah. Tapi ketika kita sudah mulai up ke media nih, sudah mulai jadi sorotan publik, itu pasti cepet banget penanganannya, sudahlah sehari sudah langsung tuh. Kalau bisa langsung P21 deh, P21 juga. Oh itu, jadi memang pengaruh dan penting Bener. banget ya untuk mengangkat isu-isu yang memang harus dinaikkan ke media. Makanya gitu. perlu banget orang-orang yang berani untuk speak up ya. Terkait kayak gitu tuh sebenarnya bukan hanya korban sih yang harus speak up, orang yang melihat pun boleh. Misalnya orang yang tahu, seperti teman, tetangganya ini kok suka ini ya berisik banget ya, kayak ada piring pecah gitu kan ya, wah ini kelihatannya ada kekerasan ya atau bagaimana. Sebenarnya itu bukan
kadang-kadang orang itu takut mengambil resiko ya, nggak usah deh nanti saya dikait-kaitin lagi ya atau apa, sehingga dia tuh kayak menutup mata, ya udahlah bodo amat lagi main drama kali ya, perang-perang gitu ya. Jadi sehingga itu menjadi hal yang nggak mau repot kayak gitu, nggak mau repot. Hal itulah yang membuat semakin banyak nih korban-korban kayak gitu. Karena pernah kita lihat juga tuh Mbak Nia yang perkara dia akhirnya dibunuh sama suaminya, padahal kan dia ini mau cerai nih, padahal kata tetangga sekitar itu dia pendengar, pernah sering bertengkar nih keluarga ini. Yang jadi miris adalah kenapa sih kenapa nggak ada orang yang speak up di sekitar situ, padahal pada saat itu dilihatnya kekerasan yang dilakukan itu dilihat nih sama orang sekitar, didengar gitu ya Mbak. Betul, ya dilihat dan didengar, tapi mereka seperti bodo amat lah. Nah itu lagi awareness-nya memang kesini-sini memang ya itu memang harus dibangun sih. Jadi memang sebetulnya mungkin ketakutan itu ketakutan atau karena nggak mau ribet Mbak? Dua-duanya sih Mbak Nia. Ketakutan yang pertama kan nanti kalau saya ngasih karena laporan, ketika kita memberikan laporan polisi, kita kan nggak harus selalu bawa bukti nih. Orang kalau misalnya laporan polisi, Pak saya menemukan mayat, kan nggak mungkin kita bawa mayatnya kan ya, cukup laporan aja, nanti polisi yang akan memeriksa lebih lanjut. Terkadang orang itu kayak takut sendiri, kalau saya nanti di polisi tanya macam-macam ribet, nggak usah deh kayak gitu. Padahal itu sangat membantu. Terkadang korban itu merasa takut karena dia merasa takut deh atau bagaimana. Dengan orang-orang sekitar ini, ketika dia speak up nih dengan pihak yang berwajib, itu benar-benar menumbuhkan rasa confidence-nya dari korban itu sendiri gitu loh. Dan meminimalis kali ya untuk tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Nah sebetulnya gini Mbak, ada juga mungkin kemungkinan yang dimana mereka nggak berani karena misalnya takut sama ancaman, takut nanti dimusuhin, misalnya sama tetangganya. Nah ada nggak sih Mbak yang mengatur gitu, atau ada pasal yang mengatur atau negara yang kemudian memberikan perlindungan nih terhadap mereka, saksi-saksi ini yang misalnya mau gitu, saya mau deh lapor membantuin tapi identitas saya nggak mau deh diketahuin gitu. Oh iya benar. Ada sih sebenarnya kalau hal seperti itu kan memang kebanyakan orang ini itu tadi ya, knowledge tentang hukum ini kadang-kadang kurang ya Mbak Nia ya. Jadi ketika orang mau speak up nih, kasihan tetangga saya, takut nanti saya bagaimana. Sebenarnya ada yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya. Di situ itu pun juga ada call centernya loh teman-teman semua. Call centernya tuh di 148 ya. Di situ tuh adalah ini saksi nih ya, saya ngelihat tetangga saya dipukulin nih sama suaminya atau bagaimana. Ya udah laporin aja Pak, saya tetangganya ini, saya berlokasi di sini, saya sedang melihat. LPSK itu sendiri pun akan melindungi nih saksi dan korban. Sekalipun kita ya Pak, saya nggak usah di up ya Pak nama saya di bagian itu bagian dari kewenangan dari LPSK sendiri yang akan menjaga saksi dan korban itu. Oke, artinya kita semua nggak usah merasa takut ya, karena sudah ada lembaga yang khusus melindungi itu tadi. LPSK. Itu benar-benar oke. Mbak, kemudian dilanjut, kekerasan memberikan sensasi atau perasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara berkali-kali terhadap korbannya, biasanya memang berulang ya. Bagaimana sebenarnya cara menghentikannya dari perspektif Mbak lawyer sendiri? Untuk menghentikan pelaku untuk melakukan kekerasan ya, kalau lebih ke situ, lebih kepada ini tadi sih, korban harus mengambil sikap ya, lebih tepatnya berani untuk mengambil sikap untuk berkata stop dengan cara seperti kita speak up tadi yang saya tekankan, bahwa ketika kita sudah mengambil sikap nih, pelaku sudah mulai worry, waduh ini sudah mulai berani nih korban nih, entah dia diancam atau bagaimanapun, langkah awal yang mungkin dapat dilakukan adalah menghubungi SAPA. SAPA itu produknya dari Kemen PPA. Di situ SAPA itu adalah sahabat perempuan dan anak nih teman-teman. Jadi di SAPA 129 call centernya. Call center SAPA itu membantu kita ketika kita ini takut nih mau menghubungi siapa ya, itu bisa. Karena terkadang orang itu tidak enak untuk cerita ke temannya atau siapa. Di sini ada nih namanya Kemen PPA memberikan call center SAPA itu untuk kita bisa speak up. Oke, artinya sudah banyak tempat-tempat yang sebetulnya bisa untuk kita mengadu dan lain-lain ya gitu. Dan termasuk nih misalnya ada juga temannya yang pengen misalnya mendapatkan gitu pembelaan atau mau didampingin sama Mbak lawyer sendiri, itu sebetulnya larinya ke media sosial kah atau kemana Mbak? Bisa mencari Mbak Monica di mana? Oh iya. Kalau mau cari saya bisa di sosial media saya di @monica_agnes_sepin, kemudian di YouTube-nya di Mbak Lawyer, TikTok-nya Mbak Cetar. Aduh agak lain-lain ya. Biar bervariasi hidup ini. Biar bervariasi gitu ya, dengan banyaknya kasus yang terjadi. Biar gak ditandain, oh ini ya.
Oh gitu. Jadi biar namanya banyak gitu ya Oh gitu, teman-teman. oke. Di media sosial sendiri sebetulnya edukasi tentang hukum dan kasus-kasus juga yang ditanganin ya Mbak ya? Iya, saya sih lebih kepada edukasi yang sesimpel mungkin ya. Mungkin karena kebanyakan lawyer kan mungkin terlalu, ya ini bukan menjudgment tapi karena terlalu idealis ini ya bagaimana. Kita kayak orang kuliah. Karena kebanyakan orang ya sorry to say kayak misalnya pengetahuan yang kurang jadi kan mereka apa sih? Bosan banget gitu ya. Jadi saya mengemasnya dengan suatu konten yang simple tapi dapat gitu loh. Bahwa let's say kayak misalnya kita ini ya, contohnya kalau misalnya kita lagi di market gitu ya. Di market kita ini beli apa namanya? Beli produk. Terus pada saat kita di kasir itu harganya nggak sama tuh sama di apa etalase. Itu ada aturannya loh. Jadi kita ini wajib membayar yang sesuai etalase itu, bukan yang di kasir. Harganya kalau di kasir kan pada saat di tit gitu ya, saat di etalase 10.000 di kasir jadi 20 gitu. Itu yang kita bayar mana? Yang 10.000. Itu pun pada saat saya up di media, oh gitu ya Mbak Lawyer, baru tahu. Oh yang juga pernah nih, oh sering nih gitu ya. Jadi mereka tuh kayak merasa bahwa itu hal yang common. Tunggu dulu, itu bukan common loh. Ini ada aturan perlindungan, undang-undang perlindungan konsumen bahwa itu nggak benar gitu loh. Kan namanya konsumen itu kan harus benar-benar dikasih informasi yang jelas. Betul, betul, iya. Artinya sebetulnya videonya yang sedikit edukasi yang Mbak. Cuma 1 menit gitu Mbak Nia. 1 menit tapi sebetulnya masuk atau lebih masuk ke masyarakat kita gitu ya. Dengan ilmu hukum yang sebetulnya belum banyak orang yang paham gitu. Dan apa yang Mbak dapatkan setelah dari banyak sering aktifnya di media sosial sendiri sebagai lawyer? Yang banyak sih pasti ada beberapa juga klien yang hubungin gitu kan ya. Benar. Ini dengan Mbak Lawyer ya. Ini saya ada perkara, misalnya dia lagi sedang mengalami divorce atau apa, dia sharing tuh Mbak Nia. Memang the power of sosmed tuh kayak gitu ya. Dan lebih kepada ini sih lebih senang aja ketika kita bermanfaat bagi masyarakat. Oh ini loh, kamu ini ada loh aturan kayak gini. Ini nggak bener loh. Itu jadi lebih useful aja sih Mbak Nia. Oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya aktif di media sosial itu benar-benar pengaruhnya lebih banyak gitu Mbak. Betul. Berarti kalau di TikTok hanya 1 menit, di Instagram juga sama. Instagram juga 1 menit. Kalau di YouTube saya short biasanya. Oh short, oke. Di short itu pun juga banyak yang view gitu kan ya. Oh iya. Ternyata banyak juga yang lihat ya. Nah, dari Instagram, apa perbedaannya Mbak? Instagram, TikTok sama YouTube itu ada nggak perbedaan ininya? Pasarnya atau masyarakatnya ya, kasusnya gitu. Lebih banyak kemana gitu? Kalau di TikTok sih lebih aktif ya. Karena kalau di TikTok tuh lebih rame aja, karena kan orang-orang sekarang tuh banyak sering pakai TikTok tuh. Jadi lebih seneng, bukan lebih seneng sih, kalau lebih di TikTok tuh lebih intens ngasih edukasinya, karena memang banyak banget kan yang aktif di TikTok kayak gitu. Dan akhirnya aktif setiap hari sekali atau gimana tuh Mbak? Minimal sehari sekali upload lah ya. Minimal sehari sekali, dan itu mempengaruhi ya? Bener, itu kayak memotivasi kita juga. Dan ya beberapa itu ada yang nge-tag saya juga, tuh dengerin tuh katanya Mbak Cetar itu jelas tuh kalau ngomong. Dia komen di salah satu akunnya siapa gitu ya, terkait yang kapan hari ini Pilpres, itu lebih jelas tuh Mbak Cetar bilangnya. Itu kayak apresiasi banget gitu loh. Di notice juga ya bahwa yang kita utarakan. Oke, ternyata didengar oleh netizen gitu ya Mbak ya. Oke, sekarang nih Mbak Lawyer lebih banyak nanganin kasusnya apa? Yang tadi saya sampaikan, yang tadi penipuan. Kalau untuk sekarang sama? Iya. Penipuan juga lebih kepada penipuan, terus habis itu kepada divorce, itu banyak. Lebih banyak kasus perceraian sekarang. Tapi ada kekerasannya nggak Mbak? Ya itu tadi, itu satu paket ya. Kebanyakan sih memang ada banyak Mbak. Iya, sekarang itu sebenarnya kan kalau di Indonesia angka menikah itu menurun 23% sepanjang 10 tahun terakhir ya. Nah, tapi juga angka perceraian kan tinggi, meningkat sekali. Apa yang dari semua kasus yang Mbak dampingi, banyak alasan apa sih yang membuat mereka tuh akhirnya berpisah dari pasangannya, selain misalnya mengalami KDRT, tadi kekerasan, terus apa lagi Mbak? Lebih kepada faktor ekonomi yang pertama, itu pasti common ya. Kalau masalah ekonomi, kemudian masalah lagi tuh nggak cocok, itu kan masalah yang klasik ya. Lebih ke kekerasan sih, perselingkuhan lebih banyak. Lebih banyak. Okay. Jadi kayak perselingkuhan yang awalnya didiamkan aja, tapi kesini akhirnya jadi semakin kayak bom waktu nih. Tips dan triknya nih Mbak sebagai Mbak Lawyer, apa ya untuk mungkin yang baru mau menikah atau memang yang sedang menjalani proses pernikahan,
Maksudnya apa sih yang bisa menguatkan mereka ya? Oke, setiap orang pasti ekonominya dan lain-lain pasti ini ya. Tapi mungkin ada tipsnya dari Mbak lawyer tuh harusnya gimana sih kita gitu? Ya, kalau untuk pernikahan ini kan kompleks ya. Kalau kita masuk masalah pernikahan lebih kepada komitmen kali ya. Komitmen aja yang dijaga gitu kan. Kadang-kadang kan kita ini jangan asal senangnya aja. Ketika kita sudah lihat yang nggak seneng jadinya beda. Jadi lebih ke komitmen sih, dan lebih, kalau saya sih lebih saya pribadi kalau sudah married memang harus menutup pintu untuk yang kita komunikasi lawan jenis itu diminimalis ya, kecuali masalah kerjaan gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita terlalu ngefloor dengan teman kerja kita misalnya atau yang lawan jenis, itu namanya habit, kebiasaan, akhirnya itu menimbulkan suatu kebiasaan yang membuat kita asik nih, nyaman nih ya, terjadilah perselingkuhan gitu sih. Jadi itu banyak terjadi ya, Mbak. Betul. Oke, artinya ya memang. Tapi ada nggak perempuan sama laki-laki itu bersahabat, ada Mbak? Sorry? Perempuan dan laki-laki itu bersahabat ada? Bersahabat Ketika sudah menikah? ketika sudah menikah, iya emang jadi kayak temen ya. Jadi gimana gitu kan ya, semuanya sudah tahu lah ya. Jadi caranya dia makan yang awal pacaran gitu kan jadi kalem, jadi sudah menikah ya sudah lah pakai tangan gitu kan ya. Jadi kesini kalau sudah menikah ya udah kita jadi kayak teman aja. Jadi kayak teman aja. Dan proses kalau perceraian itu sendiri sebenarnya ketika mengajukan gugatan cerai, apakah harus didampingi oleh lawyer atau tidak? Terus kemudian kalau mau ngajuin gugatan itu ada uangnya apa nggak sih Mbak gitu. Nah itu juga banyak pertanyaan tuh sebenarnya saya sering baca tuh. Saya nggak punya uang gitu kan. Misalnya salah satu influencer lah yang lagi rame kan baru bercerai, pengen cerai juga, mengeluarkan biayanya gede apa enggak karena nggak punya uang, itu gimana tuh Mbak? Kalau untuk sebenarnya kalau gugatan perceraian itu bisa kita lakukan sendiri ya. Jadi kita tuh bisa datang ke PTSP, kalau misalnya ditanyain tuh ibu ada kuasa hukum atau enggak, nggak ada, yaudah berarti kita bisa untuk menghandle perkara tersebut. Tapi kalau kita menghandle sendiri itu ada biaya, dan biaya memang nggak sampai yang berjuta-juta, tapi itu memang cukup lumayan bagi orang yang kurang mampu. Jadi kalau misalnya kurang mampu mungkin disarankan ke LBH itu teman-teman, Lembaga Bantuan Hukum, karena di situ akan memberikan kalian bantuan hukum secara cuma-cuma. LBH itu sendiri pun ada Mbak Nia di setiap pengadilan. Jadi kalau kalian ingin dibantu secara hukum tapi nggak ada biaya, bisa langsung ke PTSP, tanya di mana lembaga bantuan hukum di sini untuk saya bisa sharing masalah hukum saya. Cuma-cuma, tenang aja sampai selesai.